Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Hari ini kita ketemu lagi di matematika dengan materi unsur-unsur lingkaran. Salah satu bangun datar adalah lingkaran. Contoh benda-benda yang berbentuk lingkaran yaitu roda, koin, jam dinding, bola dunia, donat, dan masih banyak lagi contoh lingkaran yang ada di sekitar kita. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita lihat salah satu tokoh. Beliau adalah Pierre van Heele, seorang guru yang berasal dari Belanda. Pada tahun 1950 beliau melakukan penelitian tentang bagaimana agar siswa mudah memahami tentang geometri. Beliau menyatakan bahwa terdapat 5 tahap berpikir geometri, yaitu pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. Salah satu dasar geometri yaitu lingkaran. Lingkaran adalah merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu. Adapun unsur-unsur lingkaran, yang pertama yaitu titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Lingkaran diberi nama berdasarkan titik pusatnya. Pada gambar di samping, O merupakan titik pusat dari lingkaran tersebut. Maka lingkaran tersebut disebut dengan lingkaran O. Unsur yang kedua yaitu jari-jari. Jari-jari lingkaran yaitu garis lurus yang menghubungkan titik pusat lingkaran ke titik pada garis lengkung lingkaran. Jari-jari juga merupakan jarak antara titik pusat terhadap setiap titik pada garis lengkung lingkaran. Jari-jari dilambangkan dengan huruf R, merupakan kepanjangan dari radius. Pada gambar di samping, jari-jari ditunjukkan oleh garis OA, OB, OC, dan OD. Unsur yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkungan lingkaran yang melalui titik pusat lingkaran. Jadi, diameter ini merupakan tali busur yang melalui titik pusat. Contohnya, diameter AB merupakan diameter dari lingkaran O. Perhatikan bahwa AB sama dengan AO ditambah OB. Jadi, nilai D sama dengan 2R atau diameter sama dengan 2 kali dari jari-jarinya, sehingga R sama dengan setengah kali D. Unsur yang keempat adalah busur. Busur merupakan garis lengkung yang berada di lengkungan lingkaran. Garis lengkung tersebut menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan. Contohnya adalah garis lengkung AB. Pada gambar di samping, lengkungan yang berwarna merah AB itu disebut garis lengkung AB. Unsur yang kelima adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada garis lengkungan lingkaran. Tali busur berbeda dengan diameter karena tali busur tidak melalui titik pusat lingkaran. Pada gambar di samping, garis AB adalah tali busur dari lingkaran O tidak melalui titik pusat lingkaran. Unsur yang keenam adalah tembereng.
Tembereng yaitu luas daerah pada lingkaran yang dibatasi tali busur dan busur lingkaran. Contohnya adalah daerah yang berwarna merah pada gambar di samping. Perhatikan, tembereng dibatasi oleh tali busur AB dan busur lingkaran AB. Unsur yang ketujuh adalah juring, yaitu luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi dua buah jari-jari dan busur lingkaran yang diapit kedua jari-jari tersebut. Pada gambar di samping, dua buah jari-jari OA dan OB yang mengapit busur AB disebut juring, yaitu juring AOB. Unsur yang kedelapan adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. Garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Pada gambar di samping, tali busur CB merupakan tali busur dari lingkaran O dan garis OD saling bertegak lurus dengan tali busur CB. Garis OD disebut apotema pada lingkaran O. Unsur yang kesembilan adalah keliling lingkaran. Keliling lingkaran adalah jarak dari suatu titik pada lingkaran dalam satu putaran hingga kembali ke titik semula. Pada gambar di samping, jika kamu melintasi dari titik A berputar searah jarum jam kembali ke titik A, sepanjang lintasan yang kamu lalui itu disebut keliling lingkaran. Unsur yang ke-10 adalah luas lingkaran. Luas lingkaran merupakan luas daerah yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Pada gambar di samping, daerah yang berwarna hijau itu disebut luas lingkaran. Untuk lebih jelas lagi, di bawah ada perbedaan gambar luas lingkaran dan keliling lingkaran. Untuk lebih memahami lagi, coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah kesimpulan dari pelajaran kita tadi. Daerah yang diarsir dengan warna hijau adalah juring, dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur. Kemudian tembereng dibatasi oleh satu tali busur dan busur. Kemudian garis OA, OB dan OC merupakan jari-jari dan memiliki diameter AB yang melalui titik pusat O. Kemudian garis lengkung AC disebut busur dan garis AC merupakan tali busur dan OD disebut apotema. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya kita bisa menyelesaikan pembelajaran tentang unsur-unsur lingkaran hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian paham, dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.